Dalam perjumpaan tersebut bahkan berhasil mengumpulkan kurang lebih dari 200 delegasi dari 37 negeri, baik yang masih terjajah dan concern terhadap anti imperialisme. Dan di sini Vijay menjelaskan dalam momen ini tentang genealogi dari kekuatan-kekuatan yang menjadi embrio dari dunia ketiga, yaitu munculan yang disebut sebagai Pan-Asia. Pan-Asia suatu kesadaran politik di antara negeri-negeri terjajah di Asia yang pada awalnya diusung oleh figur seperti Sun Yat-sen dari China, pendiri China, dan juga Jawaharlal Nehru di India. Dan juga yang dari kalangan konservatif itu kesadaran yang muncul yang digerakkan oleh kekuatan fasisme Jepang. Dan juga misalnya Pan-Afrikanism itu juga muncul untuk menggerakkan kesadaran politik anti imperialisme, kolonialisme di negeri-negeri Afrika yang pemimpinnya adalah salah seorang intelektual Afrika Amerika yang namanya W.E.B. Du Bois. Iya, dan juga kemudian kesadaran yang sama juga muncul dari kekuatan anti imperialisme di Amerika Latin. Dan yang menarik juga bahwa terkait dengan konflik dan ketegangan yang muncul di antara kekuatan yang bersimpati terhadap mereka yang terjajah, misalnya dari kaum Marxis-Leninis berhadapan dengan kaum sosial demokrat di Eropa terkait dengan isu kolonialisme, di mana kemudian kalangan-kalangan sosial demokrat Eropa ini memiliki sikap yang ambivalen. Karena di satu sisi mereka menyadari bahwa uh, transfer sumber daya dan kekayaan dari negeri terjajah ke negeri-negeri penjajah itu dalam beberapa hal memiliki peran yang sangat penting bagi redistribusi kekayaan bagi kekuatan kelas pekerja di Eropa. Tapi di sisi yang lain kemudian hal tersebut digugat oleh kalangan-kalangan kekuatan Marxis yang lebih radikal seperti kaum Leninis yang mengutarakan bahwa hal tersebut menunjukkan inkonsistensi dari kaum sosial demokrat untuk tidak memberikan dukungan penuh terhadap kekuatan-kekuatan anti-imperialisme, anti-kolonialisme. Di mana dalam proyeksi kalangan Leninis tadi kemudian bahwa perjuangan anti-imperialisme di negeri terjajah ini kemudian harus didorong dengan uh, dukungan penuh, karena dari situlah kita kemudian bisa memproyeksi suatu agenda revolusi sosial untuk melampaui tatanan kapitalisme. Tapi kemudian di sisi yang lain juga kemudian muncul dilema-dilema antara kekuatan yang mengusung pembebasan nasional dan kaum yang kaum kiri yang kemudian terkumpul dalam kekuatan Leninis atau komunis tadi. Karena di sisi yang lain bahwa kalangan-kalangan Leninis ini menganggap bahwa dari beberapa kalangan kaum yang mendorong pembebasan nasional ini mereka kemudian adalah kaum borjuis yang kemudian tidak benar-benar mau membangun kekuatan aliansi bersama dengan kaum komunis. Sementara kemudian kaum national liberation itu pembebasan nasional itu kemudian menolak kaum komunis karena kalangan komunis ini di negeri-negerinya itu hanya mengikuti apa yang menjadi agenda dari Uni Soviet, dari Moskow. Nah, yang menarik sebetulnya adalah relasi antara kaum nasionalis yang mengusung ide pembebasan nasional dan kaum Marxis-Leninis ini kemudian sebetulnya ketegangannya sifatnya dinamis. Karena pada awalnya ini kemudian mereka kaum Leninis ini kemudian mau merangkul kekuatan national liberation, tapi dalam momen ketika tahun 1925 kaum nasionalis di China itu menghancurkan kekuatan komunis, maka kemudian presiden itu menjadi jadi sikap penolakan mereka terhadap kaum national liberation. Dan dalam agenda selanjutnya terjadi dinamika juga bahwa sikap tersebut kemudian diubah pada tahun 1937 kalau nggak salah. Nah, hal tersebut menunjukkan bagaimana kompleksitas dan ketegangan dalam agenda awal
sebelum proyek politik dunia ketiga itu eksis pasca dekolonisasi Perang Dunia Kedua. Nah, momen selanjutnya yang sangat penting dari kebangkitan awal politik dunia ketiga itu adalah momen yang muncul pada tahun 1955 di Bandung dengan munculnya Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika ini menjadi awal dari formasi tampilnya proyek politik dunia ketiga, di mana pada waktu itu Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno itu menjadi salah satu, di mana pada saat itu Presiden pertama Indonesia Soekarno itu adalah inisiator utama dari Konferensi Asia Afrika. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena di Bandung inilah bahwa upaya untuk mengumpulkan dan mengorganisir negeri-negeri Asia Afrika, setidaknya ada 29 negeri Asia Afrika, itu kemudian terrealisir dalam konferensi bersama yang kemudian mereka berkumpul bersama dan mendorong seruan-seruan signifikan yang penting secara ekonomi, secara politik, secara kebudayaan, dan upaya untuk mendorong perdamaian dunia dalam konteks berkumpulnya kekuatan negeri-negeri yang baru merdeka dan secara signifikan menjadi kekuatan konkret politik dunia ketiga. Dalam konferensi Asia Afrika tersebut, Soekarno membacakan orasi pembukaan, di mana kemudian pada konferensi tersebut Soekarno mengingatkan bahwa imperialisme, kolonialisme belum berakhir, tapi mereka kemudian akan muncul dalam wajah dan baju yang baru, terutama dalam bentuk upaya melakukan penguasaan secara ekonomi dan upaya-upaya pembentukan pandangan-pandangan, gagasan-gagasan intelektual dan rezim pengetahuan untuk memberikan pembenaran terhadap upaya-upaya dalam mempengaruhi dan melakukan kontrol secara ekonomi dari negeri-negeri dunia pertama kepada negeri-negeri dunia ketiga tersebut. Nah, konferensi Asia Afrika di Bandung ini juga menarik karena disinilah agenda dunia ketiga ini tidak hanya diusung oleh satu kekuatan politik saja. Karena mereka yang terlibat dan berkumpul bersama mengusung politik dunia ketiga ini bisa dikatakan terwakili oleh posisi-posisi politik mereka, baik dari kalangan kiri seperti China dan Vietnam, juga dari kalangan yang tengah gitu. Jadi mereka ini seperti delegasi India, Burma itu termasuk di kalangan tengah. Dan juga kalangan kanan yang cenderung dekat menjadi bagian dari aliansi satelit dari kekuatan dunia pertama seperti Turki, Filipina, dan Sri Lanka. Nah, konferensi Asia Afrika ini menelurkan hasil-hasil yang sangat penting, di mana mereka memiliki tujuan untuk melepas diri dari dominasi negeri-negeri penjajahnya, agar kemudian mereka bisa lebih berdaulat secara politik, mereka bisa mengelola sumber daya mereka sendiri, dan mereka membangun kerjasama yang lebih bermartabat dan lebih independen secara kebudayaan, di mana kemudian mereka bersepakat atau setidaknya mereka mencoba mendorong agar institusi dunia yang menjadi kekuatan yang bisa memberikan regulasi dalam hubungan internasional seperti PBB itu menjadi lebih demokratis dan lebih berkeadilan, sehingga mereka mengusung agar PBB menjadi wahana pembebasan dari pemajuan kepentingan-kepentingan dari dunia ketiga. Dan selanjutnya mereka mengusung agenda perjuangan terkait dengan perdamaian dunia. Perdamaian dunia itu menjadi hal yang sangat penting pada waktu itu, karena
salah satu hal yang menjadi ekspresi perang dingin itu adalah perlombaan persenjataan nuklir. Dan juga perlombaan persenjataan tersebut selain untuk mendorong konflik di proksi-proksi negeri-negeri yang menjadi poros dari dua kekuatan dunia tadi, juga di belakangnya ini terhubung dengan tatanan kapitalisme yang bercorak military business kompleks. Jadi kekuatan militer dalam adu persenjataan, dalam penciptaan konflik dan perang ini kemudian memproduksi keuntungan, memproduksi cuan bagi kelanggengan tatanan kapitalisme. Dan inilah yang kemudian dilawan dalam isu perdamaian dunia. Selanjutnya juga kemudian yang menarik, Soekarno mengutarakan dalam konferensi Asia Afrika tersebut bahwa dunia sekarang didominasi oleh dua kekuatan yang berdasarkan pada yang berdasarkan pada logika kekuatan, logika adu persenjataan. Maka munculnya dunia ketiga ini adalah kekuatan yang mendorong agar hubungan-hubungan yang berlangsung di antara bangsa-bangsa di dunia berdasarkan pada akal sehat, berdasarkan pada rasionalitas. Dan rasionalitas tersebut didorong oleh kehendak untuk mendorong pada perdamaian dunia dan hubungan antar bangsa-bangsa yang lebih adil dan memanusiakan negeri-negeri yang sebelumnya adalah negeri terjajah. Dan tidak saja mereka mengusung agenda-agenda yang sifatnya politik, tapi juga mereka mendorong pada pentingnya adanya kooperasi atau kolaborasi ekonomi yang mengatasi monopoli kapitalisme. Jadi bahwa hubungan-hubungan ekonomi yang berlangsung pada saat itu yang berbasis pada corak tatanan kapitalisme itu berdasarkan pada kepentingan dari kekuatan-kekuatan besar, yang mana hal tersebut harus diseimbangkan, harus dialampaui oleh upaya mendorong kooperasi ekonomi. Di mana dalam konteks itulah maka secara material mereka memperjuangkan agar kekuatan-kekuatan mereka yang mengusung kooperasi ekonomi ini mendapatkan ruang di PBB dengan munculnya yang disebut sebagai UNCTAD, United Nations Conference of Trade Agreement and Development, di PBB. Dan selanjutnya mereka sebagai kekuatan yang menghubungkan negeri-negeri terjajah di Asia Afrika itu juga mengusung isu antirasialisme dan pentingnya untuk menyelesaikan problem-problem dari sisa-sisa kolonialisme. Nah, isu yang digulirkan di konferensi Afrika tahun 1955 ini memiliki resonansi besar dalam skala dunia. Bahwa isu tersebut misalnya ternyata mengintimidasi kekuatan yang disebut sebagai First World atau dunia pertama, di mana mereka kemudian menganggap bahwa dunia ketiga ini menjadi ancaman bagi supremasi kekuatan-kekuatan dunia pertama dalam konteks politik internasional. Sehingga kemudian Amerika Serikat misalnya menolak prinsip dari dunia ketiga yang pada saat itu hendak diusung, yaitu political neutralism. Itu ditolak oleh dunia pertama. Hal itu menunjukkan menurut kalangan dunia pertama seperti Amerika Serikat dan sekutunya itu sama saja dengan menolak bergabung dalam upaya untuk membangun dunia yang bebas atau free world. Nah, sementara sikap yang berbeda itu justru muncul yang menarik dari negeri-negeri dunia kedua atau Uni Soviet dan aliansinya, di mana mereka melihat adanya ruang membangun kerjasama dengan dunia ketiga dengan mengusung agenda peaceful coexistence. Ini terutama muncul di bawah kepemimpinan Nikita Khrushchev, dan yang pada itu baru saja naik sekitar tahun 1955 pada waktu itu. Dan
yang disebut sebagai politik dunia ketiga ini dalam kebangkitannya terus berlangsung dalam dinamikanya setelah misalnya di Bandung diikuti oleh konferensi selanjutnya Asia Afrika tahun 1957 di Kairo, Mesir. Jadi Kairo, Mesir itu pada waktu itu muncul salah seorang pemimpin yang berusaha mendobrak feodalisme di Mesir, yaitu Presiden Gamal Abdel Nasser, yang kemudian juga menjadi bagian penting dari kekuatan politik dunia ketiga. Nah, dalam konferensi Asia Afrika di Mesir tahun 1957 ini, isu yang kemudian digulirkan terkait dengan emansipasi perempuan. Sesuatu yang pada saat sebelumnya di konferensi Asia Afrika di Bandung belum menjadi concern dari gerakan politik dunia ketiga. Nah, dalam isu inilah kemudian muncul tokoh-tokoh feminis di Asia Afrika. Seperti di Mesir itu yang mengusung adalah salah seorang intelektual dari Mesir namanya Aisyah Abdurrahman, di mana kemudian gagasan-gagasan diskursus intelektual muncul dengan berusaha untuk bagaimana menggabungkan proses dekolonisasi yang di dalamnya itu ada upaya melakukan pemajuan pembebasan nasional seiring dengan emansipasi kaum perempuan. Nah, disinilah kemudian adanya kontradiksi itu muncul dalam upaya mengusung agenda emansipasi perempuan antara kaum reformis dan kaum progresif berhadapan dengan kaum konservatisme agama. Di mana upaya tersebut ada yang kemudian didorong oleh kaum yang mengusung emansipasi perempuan dan agenda national liberation adalah bahwa proyek politik dunia ketiga bukan hanya lepas dari negeri terjajah, tapi juga membebaskan hubungan-hubungan sosial yang juga di dalamnya adalah membebaskan hubungan-hubungan sosial dalam relasi gender. Di mana kemudian isu yang diusung bukan hanya kemudian pembebasan kaum perempuan dalam ranah publik, tapi juga upaya pembebasan kaum perempuan dalam ranah private dari tatanan masyarakat patriarki gitu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa agenda penting progresif itu juga menjadi concern di agenda politik dunia ketiga. Dan selanjutnya yang menarik adalah fenomena di Tehran, di mana kemudian pada waktu itu muncul tahun 1950 itu tampilnya kekuatan politik nasionalis yang diusung oleh pemimpinnya yaitu Perdana Menteri Mohammad Mossadegh, yang mereka kekuatan-kekuatan nasionalis itu berusaha untuk membebaskan Iran dari ketergantungan terhadap kekuatan-kekuatan imperialis dunia pertama dengan cara melakukan nasionalisasi terhadap pengelolaan migas, di mana pengelolaan migas ini yang selama ini tidak secara berdaulat dikelola oleh Iran itu merupakan ekspresi dari penghisapan bentuk imperialisme ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris. Nah, proses tersebut tidak berlangsung lama karena selanjutnya bahwa upaya nasionalisasi tersebut dihancurkan, dirontokkan ketika negeri-negeri imperialis menggunakan kekuatan dari monarki Shah Iran untuk menghantam kekuatan nasionalis tadi. Dan kemudian dari situ muncul dalam ekspresi-ekspresi politik perlawanan terkait dengan agenda-agenda resistensi kultural. Yang menarik dari wacana resistensi kultural dalam konteks bagaimana kita merumuskan ekspresi budaya dalam artikulasi politik dunia ketiga, di mana mereka menolak eksklusivisme budaya yang mau tidak mau sebetulnya harus disadari menjadi bagian dari eksklusivitas kebudayaan di negeri-negeri Eropa, di mana di Eropa tersebut kemudian konstruksi kebudayaan nasionalisme itu berbasis pada ras, berbasis pada budaya bangsa yang di dalamnya itu terbagi antara ras-ras tertentu. Dan
kerap kali cenderung menolak keragaman dari luar dirinya. Yang mana hal tersebut berbeda dengan artikulasi yang jamak terjadi di ekspresi negeri dunia ketiga, di mana kemudian menurut Vijay Prasad itu kemudian terartikulasi oleh kesadaran multikultural kebangsaan di Asia Afrika. Contohnya seperti di Indonesia. Di Indonesia keragaman kultural kemudian diwadahi oleh konstruksi yang disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda dan kemudian kita bersatu dalam perbedaan. Dan dari sini kemudian juga perjuangan ekspresi kemandirian kultural itu kemudian di Iran misalnya ditampilkan oleh salah seorang intelektual sama namanya Jalali Ahmed. Jalali Ahmed ini adalah kaum progresif intelektual kiri yang kemudian menolak secara lebih radikal, secara kritis. Dia mengusung gagasan penolakan terhadap westernization. Westernization dalam konteks ini adalah upaya-upaya secara struktural yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan negeri dunia pertama untuk melakukan dominasi dan penundukan terhadap negeri-negeri yang berada di negara-negara dunia ketiga. Di mana kemudian dalam konteks itu Jalal Ahmed misalnya menuliskan isu-isu yang penting terkait bahwa tentang bagaimana teknologi dan masyarakat. Teknologi bukan suatu hal yang netral, tapi kerap kali kemudian proses injeksi teknologi di negeri-negeri dunia ketiga, negeri-negeri negara berkembang ini kemudian dibentuk berdasarkan bias relasi power kekuasaan yang menindas, sehingga upaya untuk menggunakan teknologi itu menjadi bagian dari proses pembebasan terhadap dominasi struktural dan budaya, juga kemudian membangun reorientasi hubungan-hubungan budaya antara negeri-negeri yang masyarakatnya terpinggirkan dengan negeri-negeri dunia pertama dalam suatu reorientasi kebudayaan yang lebih egaliter. Dan selanjutnya misalnya bagian The West ini ditutup oleh momen penting di Yugoslavia, di Belgrade, yang memunculkan konferensi negara-negara non-blok pada waktu tahun 1961, yang kemudian Belgrade ini di Yugoslavia ini misalnya pemimpinnya adalah Josip Broz Tito. Yugoslavia menjadi penting karena menjadi kekuatan sosialis yang independen dari pengaruh Uni Soviet, dan KTT non-blok ini kemudian juga diusung oleh Tito, Nehru, Nasser, dan juga Bung Karno. Dan dari sinilah kemudian juga penting bagaimana penguatan dan pemaknaan peaceful coexistence itu menjadi suatu yang signifikan dalam agenda dari kekuatan non-blok, di mana peaceful coexistence dalam pengertian upaya untuk membela dukungan perlawanan terhadap kolonialisme dalam berbagai bentuk, dan sisi yang lain adalah upaya untuk bersikap lebih adil dan bersikap netral terhadap benturan-benturan yang muncul dalam konteks kepentingan di era Perang Dingin. Dan setelah itu juga yang penting dalam perjalanan agenda politik dunia ketiga ini adalah di negara-negara Amerika Latin, seperti di Buenos Aires, Argentina, dan juga selanjutnya Havana. Kenapa penting? Karena misalnya ada salah satu diskursus yang fundamental terkait dengan ekspresi perjuangan politik dunia ketiga, ekonomi politik dunia ketiga, yaitu gagasan tentang teori dependensia. Jadi dependensia teori ini berangkat dari problem ketidakmampuan negeri-negeri yang berada pada posisi negeri berkembang untuk menggerakkan ekonomi dan melakukan inovasi teknologi akibat dominasi pengaruh dan kekuasaan ekonomi di negeri-negeri dunia pertama dan negeri-negeri metropolis, yang mana mereka menyerap sumber daya alam sebagai bahan-bahan mentah untuk diambil memperkuat industri di negeri-negeri dunia pertama. Nah, salah seorang tokohnya namanya Raul Prebys itu menulis artikel judulnya The Economic Development of Latin American
and its main problems tahun 1949. Di mana menurut Prebys ini hal yang tadi saya utarakan menjadi persoalan krusial dari negeri-negeri dunia ketiga yang disebut sebagai problem ekonomi kolonial. Untuk melampaui persoalan tersebut, kata Prebys, maka kemudian diperlukan strategi ekonomi yang berbasis pada substitusi impor. Upaya untuk menggantikan produk-produk impor dengan barang-barang yang diproduksi oleh negeri-negeri dunia ketiga itu sendiri. Di mana isu tentang substitusi impor itu tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk melampaui warisan dari problem struktur ekonomi politik kolonialisme imperialisme. Yang isu tersebut ini kemudian berhadapan dengan agenda teori modernisasi yang menegaskan bahwa relasi tersebut, relasi negeri-negeri dunia ketiga menyumbangkan raw materials kepada negeri-negeri dunia pertama untuk industri, itu bukan suatu persoalan, kata teori modernisasi ekonomi tersebut, karena berdasarkan pada apa yang disebut sebagai comparative advantage ekonomi isu tersebut, yang sebetulnya teori tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan